Semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana yang dia pikirkan tentang kamu hari ini tanggal 2 Agustus 2023. Dianya siapa boleh kalian pikirkan dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Inilah yang dia pikirkan tentangmu hari ini. I look for you everywhere. Dia selalu melihat kamu dimanapun, ya dimanapun. Walaupun kalian tuh berjarak ya, mungkin dia ngebayangin kamu nih, atau kok tiba-tiba kamu ada di dekat aku ya. Mungkin kalian ini misalnya beda negara nih ya, kan kamu di sana di negara A, aku kan di negara Z. Kok kamu bisa ada di sini ya? Padahal sebenarnya itu bukan dia. Mungkin perawakannya mirip dengan dia, dengan kamu gitu ya. Jadi oh bukan, oke. Jadi itu hanya kayak bayang-bayang kamu kayak gitu loh. Ya itu imajinasi dia, ya imajinasi yang ada di pikirannya aja. eh Lalu ya diafirmasi sama mata dia kayak gitu. Jadi kelihatannya dia tuh ngeliat kamu di mana-mana. Bahkan mungkin juga kamu ini ya aktif di sosial media bisa jadi ya. Jadi pas dia nyekrol ada kamu kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kamu artis ya, artis jadi kamu ada di mana-mana tuh, di TV, di ya mana di kota apa gitu ya. Atau mungkin baliho kamu ada di mana-mana kayak gitu kan. Ya, intinya dia melihat kamu ada di mana-mana. I wish I could share my good news with you. Dia berharap dia bisa bercerita, men-sharing, membagi cerita ya, lebih tepatnya membagi cerita baik, cerita ya, cerita bagus lah ya yang dia dapatkan akhir-akhir ini tentang dia ke kamu gitu ya. Entah dia naik jabatan, entah dia punya pekerjaan yang perfect gitu ya, entah dia uh, dapat gaji besar gitu ya, everything apapun itu, atau mungkin dia udah bisa beli rumah, punya aset, everything. Intinya hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus pengen deh dia berharap itu bisa cerita sama kamu, bisa berbagi sama kamu. I bury myself in work to forget you. Jadi untuk bisa ngelupain kamu ya, karena dia melihat kamu ada di mana-mana. Jadi untuk bisa ngelupain kamu itu ya dia cuma bisanya ya udah kerja keras, kerja kerja kerja, dan ya udah biar aku ngelupain kamu. Bisa hidup aku itu nggak selalu terbayang-bayang kamu gitu ya, nggak selalu mikirin kamu, ya udah aku kerja, sibukin kerja aja. I left you before you could leave me ya. Dia meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan dia, karena dia tahu kalau misalnya kamu ninggalin dia, hati dia akan lebih hancur, harga diri dia akan lebih hancur ya. Mungkin dia di sini maskulin ya, atau mungkin dia di sini pria. Jadi dia takut kalau dia yang dibuang kayak gitu ya. I wonder if you are happy without me. Bahkan dia terpikir terbayang-bayang gitu ya, sampai dia mikir kamu bahagia ya, kamu bahagia nggak sih tanpa aku gitu, kamu bahagia ya kayak gitu tanpa aku kayak gitu ya. I wish I had treat you better. Dia berharap dia bisa apa namanya, mentreat kamu lebih baik gitu ya, memperlakukan kamu lebih baik dari yang sebelumnya gitu. I'm start to understand our connection, dan dia tahu uh, apa namanya, akhirnya akhirnya dia start akhirnya dia sadar ya, dan dia mulai tahu koneksi kalian ini ternyata begitu kuat ya. Makanya di sini dia selalu melihat kamu ada di mana-mana itu ya, karena koneksi kalian terlalu kuat. Hmm, masih terbayang-bayang dia, ternyata kamu itu berkesan loh di hidup aku, sampai-sampai ya kamu itu sulit untuk aku lupakan, bahkan kamu ada di mana-mana. I regret lying to you. Jadi eh dia menyesal ya telah membohongi kamu, nggak jujur sama kamu, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya.
Ace of Cup reverse, Two of Pentacle, satu, Seven of Cups, okay. Kelihatan nggak? Oke. Oke. Four of Cup reverse, kemudian Ten of One reverse, kemudian ada Knight of Cups. Ya, aku rasa di sini dia masih belum move on sama kamu. Dan mungkin dia juga belum bisa untuk menjalin suatu hubungan. Yang dia pikirkan itu kayaknya dia belum bisa deh. Belum sanggup aku untuk bisa menjalin hubungan dengan seseorang karena di sini dia belum bisa mengikhlaskan kamu, masih belum bisa move on dari kamu, belum bisa menghilangkan kamu dari pikiran dia, dari hati dia. Jadi kamu itu orang yang memang benar-benar spesial di hati dia. Kalau misalkan di sini dia memaksakan diri untuk memiliki suatu hubungan dengan seseorang ya, oke, dia akan memiliki hubungan itu gitu ya, tapi hatinya itu nggak akan terbuka seperti saat saat dia bersama kamu kayak gitu ya, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, gairah gitu ya. Intinya hubungan mereka ya gitu-gitu aja, hambar gitu ya. Yang penting punya pasangan kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia masih memikirkan kamu dari masa lalunya kayak gitu ya. Atau mungkin dia itu masih agak ke-trigger dengan masalah yang berhubungan dengan kamu kemarin kayak gitu. Saat kalian masih memiliki hubungan. Dan salah satunya yang membuat kalian itu berpisah dan membuat dia itu belum bisa move on dari kamu adalah ya mungkin kemarin saat dia memiliki hubungan dengan kamu tuh dia sibuk sama kerja aja ya. Kerja 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 atau ya memperbaiki finansial atau ya menstabilkan lah ya keadaan keuangan dia gitu ya. Jadi niat dia itu baik ya, pengen punya kehidupan yang stabil secara finansial nantinya sama kamu, tapi ternyata itu gara-gara dia terlalu fokus sama kerjaan ya, hubungan kalian itu jadi renggang, hubungan kalian itu kurang adanya komunikasi, kurang adanya perhatian ya. Jadi di sini ya bisa dibilang dia cukup menyesali itu. Dan mungkin sampai sekarang dia itu masih ya sibuk aja sama kerjaan kayak gitu ya. Dia menyibukkan dirinya dengan bekerja ya, menstabilkan finansial dia ya, karena cuma itu yang bisa membuat dia bisa melupakan kamu ya. Dan aku lihat memang sekarang yang dia pikirkan itu kayak berada di persimpangan antara dia ingin melupakanmu seutuhnya atau dia mau balikan lagi sama kamu kayak gitu ya. Karena di sini dia sebenarnya kesal juga ya, ada perasaan kesal karena begitu rindu sama kamu, tapi juga ada perasaan kesal karena nggak bisa datang ke kamu. Jadi eh pikiran sekarang tuh ya kalut ya, kalut. Banyak sekali yang dia pikirkan. Kalau mau datang ke kamu juga situasinya nggak tepat, situasinya nggak memungkinkan kayak gitu. Dan eh, ada pemikiran juga karena situasinya kayak gini ya udah deh, lebih baik cari yang lain aja kayak gitu ya, cari yang lain, cari orang baru untuk menggantikan kamu. Tapi nyatanya di sini dia hmm, tidak bisa juga menemukan orang yang lebih baik dari kamu dan apa ya, yang bisa membuat dia merasa bahagia, senyaman kamu kayak gitu. Tapi ya itu, kalau misalkan dia sudah memiliki pasangan di sini ya, yang kamu lihat dia sudah punya pasangan ya, karena dia ingin hmm, membuat hidup dia itu ya merasa lebih nyaman aja sih gitu. Tapi kalau
dibilang bahagia, ya mungkin bahagia, tapi nggak seplong hatinya sama kamu gitu loh. Nggak sebahagia saat bersama kamu kayak gitu. Ya karena di sini dia kan belum move on. Terus di sini lagi ada Seven of Cups tapi terbalik ya. Jadi dianya orangnya itu kalau punya hubungan itu bukan karena memang pure cinta, tapi karena dia takut dia sendiri gitu ya. Dia takut sendirian, dia takut nggak punya pasangan kayak gitu. Jadi ya udahlah, ada kesempatan nih mau bisa berhubungan dengan seseorang, memiliki hubungan dengan seseorang. Ya udah kuy gitu. Akhirnya dia jadian dengan seseorang kayak gitu ya. Dan memang orangnya ini aku lihat memang terlalu kaku dalam suatu hubungan ya, terlalu kaku banget kayak gitu deh. Ya, dan karena di sini ada Four of Cups ya, jadi kalau misalkan dia ada sekarang berhubungan dengan seorang, ya karena ini udah terjalin gitu ya, udah terjalin dan udah tahu ternyata nggak bisa juga gitu ya membuat dia merasa puas, merasa nyaman dengan hubungan yang berpindah-pindah dengan orang lain selain kamu di sini. Ya mungkin ada juga niatan dia ingin berpisah lagi dengan pasangannya gitu ya. Dan ya mencari lagi dengan yang lain kayak gitu. Jadi dia masih suka traveling untuk mencari pasangan ya kayak gitu. Jadi belum bisa menetap pada satu orang kayak gitu. Ya karena di sini dia masih mencari-cari kira-kira pasangan yang menurut dia pas, menurut dia nyaman itu ya, selain kamu itu ada nggak sih kayak gitu. Karena di sini dia melihat sebenarnya potensi yang membuat dia bahagia itu ya cuma sama kamu. Cuman mungkin ada situasi yang membuat dia menyesal ya. Itu ya karena dia bohong sama kamu. Terus itu apalagi dia udah ninggalin kamu kayak gitu kan. Jadi banyak yang membuat dia tuh kayak bakalan menjilat ludahnya sendiri kayak gitu ya. Makanya di sini dia belum berani untuk datang ke kamu ya. Makanya di sini ya ya udah, ada nggak sih ya gue mau cari deh yang lain gitu yang paling enggak ya yang membuat gue senyaman dengan elu gitu kayak gitu ya. Ya karena di sini ada Ten of Wands reverse. Jadi apa sebenarnya yang dia tidak jujurkan ke kamu, tidak dia bicarakan ke kamu adalah beban hidup dia ya. Jadi sebenarnya dia datang ke kamu awalnya itu ya pengen memanfaatkan kamu ya. Mungkin dia ini punya tanggung jawab besar terhadap keluarga besarnya. Mungkin dia ini membiayai kehidupan keluarganya ya, tulang punggung keluarga besarnya seperti itu atau entahlah apalah tanggung jawab dia yang cukup besar sehingganya dia ini berusaha untuk ya kehidupannya itu cuma kerja kerja dan kerja kayak gitu. Tapi karena terlalu berat kerja dan kayaknya cara cepat untuk bisa menghasilkan uang itu ya memanfaatkan seseorang kayak gitu yang perasaannya bisa dia mainkan kayak gitu ya dengan cara ya cari pasangan yang sekiranya itu bisa dia manfaatkan secara materinya. Jadi bisa ngebantu dia dalam kehidupan membiayai keluarganya. Itu ya sebenarnya yang dia mau, yang dia nggak bisa bicarakan ke kamu itu. Jadi dia sebenarnya awalnya itu ya mau manfaatin kamu aja secara materi gitu, mau morotin kamu di sini. Jadi itulah yang membuat eh, hubungan kamu dan dia itu renggang, membuat hubungan kalian itu hancur ya karena dia nggak jujur dari awal, kemudian dia di sini memiliki hubungan sama kamu itu cuman untuk memanfaatkan kamu secara materi kayak gitu ya. Jadi eh sebenarnya benar-benar toksik sih ini orang ya, nggak baik kayak gitu. Dan sebenarnya tuh dia ya ada juga rasa malu ya karena di sini dia memanfaatkan kamu dan mungkin eh, di awal-awal tuh kayak ya udah deh aku coba untuk menjadi orang yang misterius jadi kayak dia punya beban keluarga nih ya dia ngebantu secara finansial dari keluarga besarnya dia awalnya tuh nggak mau cerita kayak ngeliat kamu lihat itu dia itu kayaknya kerja kerja gitu ya kerja pekerja keras banget lah gitu tapi nyatanya sebenarnya itu pengalihan apa ya pengalihan isu kamu gitu ya untuk mengalihkan isu dari kamu jadi eh, dia melihat memperlihatkan bahwa dia itu pekerja keras kayak gitu
tapi sebenarnya apa yang dia hasilkan dari hasil kerja kerasnya itu tidak memuaskan kayak gitu. Akhirnya di sini ya dia bisa lah menarik perhatian kamu, bisa menarik hati kamu, bisa kamu bisa empati sama dia, dan akhirnya itulah cara dia awalnya untuk bisa memanfaatkan kamu. Ketika kamu udah empati sama dia, kamu udah cinta sama dia, kamu udah menaruh harapan sama dia karena kamu lihat dia ini orang yang pekerja keras banget ya, kamu udah berekspektasi nih nanti ke depannya kayaknya dia pantas nih jadi pasangan aku karena dia pekerja keras nih. Dia nggak bergantung. Nah, terus itu kan jarang nih ada komunikasi karena dia sibuk sama kerjaan dia. Kamu mulai penuh pengharapan, terus kamu juga penuh dengan kekhawatiran, kok nggak pernah ada komunikasi. Jadi kamu bergantung sama dia. Ya di sini inilah yang membuat uh, hubungan kalian itu makin renggang, makin hancur, nggak jelas kayak gitu ya. Karena ada permainan di sini yang dia buat untuk kamu. Ya, itu tadi ya. Jadi dikonfirmasi lagi dengan Knight of Cups. Jadi ya memang dari ketoksikan dia ini, entah dia juga ternyata suka selingkuh ya, karena ada Knight of Cups. Intinya memang dia itu cuma mau mempermainkan kamu, mengabaikan kamu, mengambil empati kamu ya. Setelah dia mendapatkan empati kamu, ya dia bermain perasaan dengan kamu. Makanya di sini energinya ya kalian memang berpisah kayak gitu, dan hancurlah intinya hubungan kalian kayak gitu karena ada permainan hati di sini. Kamu dimainkan oleh dia kayak gitu sih kalau ceritanya ini ya. Jadi inilah yang dia pikirkan sama kamu ya kemarin-kemarin itu ya, ternyata inilah yang membuat eh apa ya, dia merasa menyesal membohongi kamu ya. Ternyata dia yang justru apa kepincut sama kamu kayak gitu ya. Ya banyak hal lah ya. Dia juga ternyata yang punya perasaan gitu sama kamu, tapi ya karena situasinya nggak baik-baik saja sekarang, makanya tuh pemikiran dia ya cuma bisa mikirin penyesalan-penyesalan kayak gitu ya. Karena telah memanfaatkan kamu, akhirnya kehilangan kamu di sini, banyak permainan drama yang dia lakukan dengan kamu, dan itu membuat dia kehilangan ketulusan cinta dari kamu kayak gitu ya. Banyak bohongnya, apalagi selingkuhnya, iya juga. Jadi ya pikiran dia kalut ya, bingung gitu ya. Dan mau mau bisa ngobrol sama kamu aja pun itu kayak nggak mungkin, canggung gitu ya. Situasinya nggak mendukung, bingung dianya juga. Jadi ya situasinya itu memang kacau ya antara kamu dengan dia, dan pikirannya juga pun kacau. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu hari ini. Penuh dengan penyesalan ya, dan apa yaitu penuh dengan permainan ternyata apa yang dia lakukan ke kamu saat kalian masih memiliki hubungan. Oke, aku rasa cukup, dan zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, cukup. Aku akhiri ya. Oh ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot ini ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.